Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa waqahumullahu syarra zalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Bagi mereka yang suka memberi makan orang miskin dan anak yatim, dalam hal ini di surat Al-Insan ditambah memberi makan tawanan sesuai dengan apa yang mereka makan juga. Insya Allah mereka akan terhindar dari suatu hari yang azabnya Allah itu akan merata menimpa semua, baik orang yang beriman dan tidak beriman. Dan Allah akan melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan mereka keceriaan dan kegembiraan kepada wajah mereka. Ini sudah awal-awal di dalam kuliah dikatakan bagaimana ketika sangkakala dibunyikan oleh Allah, alam semesta dijadikan gugur. Di tengah hiruk pikuk manusia yang penuh ketakutan, penuh kecemasan, ada satu dua di antara mereka yang biasa saja, walaupun di sampingnya itu teriak kesakitan dengan keluar keringat yang sangat deras, karena seolah-olah matahari itu hanya berjarak satu ujung tombak saja gitu. Dan ternyata ketika di luar Islam mengatakan bahwa Muhammad itu tidak ada jaminan oleh Allah untuk masuk surga, klaimnya itu kita belum sampai. Ada klaim itu, mereka mengklaim ada ayatnya di dalam Al-Quran, kita belum sampai. Namun ketika Allah mengatakan Aku memberi makan kalian wahai orang miskin, anak yatim dan tawanan, dalam hal ini adalah Rasulullah, sesuai dengan apa yang aku makan. Bukan aku mengharap balas kebaikan dari kalian, bukan aku mengharap ucapan terima kasih kalian. Ini karena semata-mata karena kode etik aku sebagai hamba Allah. Aku hanya mengharap ridhonya, dan aku takut akan suatu hari di mana azabnya akan merata dan akan menimpa keburukan kepada orang-orang berwajah masam. Ketika Muhammad berkata begitu, maka Allah memberi balasan. Maka Allah melindungilah mereka dari keburukan hari itu dan memberi keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Begitu. Jadi bagi mereka yang tahu siapa dirinya, yang mereka tahu agamanya itu apa, yang mereka tahu imannya itu apa, memang hari pembalasan itu adalah hal yang sangat ditunggu, karena di situ akan dijanjikan akan bertemu dengan Tuhan. Nyah manusia akan terdengar ucapan, wahai kalian manusia yang sudah bekerja keras untuk menemuiku, sekarang saatnya kalian menemuiku. Itu kata-kata itu yang mereka tunggu. Di tengah hiruk pikuk manusia yang penuh kepanikan, penuh kecemasan, telanjang bulat, lalu ada satu dua sebagian mereka yang tertawa, gembira, ceria, karena terbukti bahwa Rasulullah, bahwa Muhammad itu bukan pembohong, bukan pendusta, bukan penipu, bukan nabi yang kesurupan, bukan nabi yang gila yang selalu diklaim oleh kaum kafir Quraisy. Allah
dengan segala kebesarannya, Allah dengan segala kemuliaannya ingin mengajak, ingin memberi bantuan kepada manusia yang sudah dihasuti oleh laknatullah dengan mengirimkan para nabinya, dengan mengirimkan para rasulnya. Dan ketika para nabi dan para rasulnya itu dihinakan, maka sama saja dengan menghinakan pengirimnya. Ketika seorang raja mengirimkan seorang prajuritnya untuk menyampaikan kepada kerajaan lain, untuk menyampaikan kepada suatu daerah sebuah maklumat, sebuah pengumuman, namun kerajaan itu tidak menerima, daerah itu tidak menerima, malah menyakiti yang dikirimkan oleh raja itu marah tidak? Ya pasti marah. Posisinya sama kemarahan Allah kepada para pembangkang nabinya, kepada para pembangkang rasulnya. Meskipun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa itu sama-sama ciptaannya, itu sama-sama yang diciptakannya itu sama. Makanya para nabi itu haram hukumnya untuk menjalimi musuhnya. Allah sangat tidak suka, Allah sangat marah, sangat geram. Ketika Musa membunuh tanpa izin dia, Allah murka. Allah suruh dia melarikan diri karena tahu dikejar-kejar oleh pasukan ayahnya. Kewajibanmu Muhammad adalah untuk menyampaikan apa yang aku sampaikan dari Jibril kepadamu. Selebihnya itu bukan urusanmu, selebihnya itu adalah urusanku. Keras kepala mereka, jahatnya mereka, dengkinya mereka kepadamu. Makanya kau tak perlu gundah, kau tak perlu khawatir, kau tak perlu risau. Jangan sampai kegundahanmu, kerisauan, kekhawatiranmu itu akan mengamini klaim-klaim mereka bahwa engkau itu gila. Nah begitu. Enak jadi penyebar dakwanya Islam itu enak, tidak ada kewajiban kita untuk mengislamkan seseorang, tidak ada. Bahkan di tradisi Sunni percaya kakek dan pamannya itu masih kafir ketika sedang mati. Kalau di tradisi Syiah jelas Abdul Muthalib dan Abu Thalib itu Islam, titik, nggak ada koma bagi mereka. Itu yang jadi perdebatan sampai akhir zaman mungkin, dan akan mendapat jawabannya kelak nanti di hari penghisaban mana yang benar. Jangan jadikan sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi titik temu akan menjadi suatu hal permusuhan sampai akhir zaman. Jangan. Cukup apa yang kau percaya itu di dalam dirimu. Gak perlu kau membodoh-bodohi mazhab orang lain, menjelek-jelekkan mazhab orang lain, menganjing-anjingkan mazhab orang lain, mengkafir-kafirkan mazhab orang lain. Belajar mazhab itu tidak bisa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tidak. Puluhan tahun. Apalagi bagi mereka yang otaknya bebal, yang hatinya dengki, yang hawa nafsunya luar biasa jahanam. Sampai mampus pun sulit orang itu untuk belajar tentang mazhab. Karena mazhab itu lebih fokus lagi, lebih dalam lagi, lebih rinci lagi. Tapi ingat, agama itu tidak berat. Agama itu untuk manusia dan kaum jin. Agama tanda panah untuk manusia dan kaum jin untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Tanda panah di balik lagi, manusia dan jin tanda panah lagi untuk berbuat kebaikan. Udah gitu. Tidak ada di dalam surat Al-Quran itu engkau harus bermazhab ini, engkau harus bermazhab itu. Wahai kalian, minum dan makanlah di surgaku. Karena apa? Karena kalian telah berbuat kebaikan semasa hidup kalian. Tidak ada karena kalian telah bermazhab Maliki, bermazhab Syafi'i, bermazhab Hambali, bermazhab tai kucing segala macam, enggak ada. Karena kalian telah berbuat kebaikan semasa hidup kalian dahulu.
Alhamdulillahirabbil alamin.